lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Balik lagi sama saya Vicky Ridho. Jadi di video kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari seorang penceramah, teman-teman. Oke, jadi dalam video kali ini si penceramah ini mengatakan bahwa siapapun yang tidak mendukung Anies Baswedan ketika Pilpres tahun 2024 mendatang, mereka semua itu Dajjal, teman-teman. Mungkin teman-teman yang mendukung Pak Anies Baswedan yang menggunakan akal sehat itu akan sedikit risih atau terganggu pendengarannya ketika mendengar ceramah dari orang tua ini, teman-teman. Bagaimana tidak? Dalam ceramahnya yang sudah teman-teman dengar, si orang tua ini mengatakan bahwa siapapun yang tidak mendukung Anies Baswedan, mereka itu Dajjal. Termasuk kita-kita yang tidak mendukung Anies Baswedan, dianggap sebagai Dajjal kalau tidak mendukung Anies Baswedan. Karena menurut si penceramah ini, Anies Baswedan itu merupakan Imam Mahdi. Oke teman-teman, jadi itu anggapan dari si penceramah ini. Menurut saya pribadi, pendukung Anies Baswedan seperti inilah yang harus dihindarkan, teman-teman, di tahun 2024 mendatang. Kenapa seperti itu? Karena mereka ini menggunakan isu-isu politik agama, teman-teman. Mereka itu menggunakan isu-isu politik yang pernah mereka lakukan di tahun 2017 ketika Pilgub DKI Jakarta, di mana mereka itu memainkan isu politik agama. Yang kala itu lawan politiknya adalah seorang non-muslim, sehingga mereka itu gampang sekali untuk memainkan isu politik agama. Dan pendukung dari Pak Anies Baswedan, si imam ini atau penceramah ini, rupanya mau mengulang hal yang sama di tahun 2024 ketika Pilpres. Ini bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena dari video yang teman-teman nonton, si penceramah ini mengatakan bahwa siapapun yang tidak mendukung Anies Baswedan itu adalah Dajjal. Sebenarnya saya bingung mau menanggapi video ini dari posisi mana, saudara. Harus berbicara seperti apa ketika menanggapi orang-orang kadrun seperti ini, teman-teman. Ya, jadi memang selain mereka ini tidak punya otak yang cukup jernih, mereka itu hanya bisa untuk memprovokasi orang lain. Mereka itu hanya bisa memprovokasi umat, teman-teman. Yang mereka gunakan itu isu-isu ya politik agama, yang tidak sependapat dengan mereka dikatakan kafir, yang tidak mau mendukung orang yang mereka dukung dianggap sebagai Dajjal. Kalau kita berseberangan pikiran dengan mereka, maka kita akan dianggap sebagai Dajjal, PKI, kafir, dan lain sebagainya. Itu akan disematkan kepada para pendukung dari Presiden Jokowi atau orang-orang yang tidak mendukung Anies Baswedan. Jadi untuk teman-teman di luar sana, saya mau sarankan kepada kalian semua bahwa jangan sampai kalian itu terprovokasi dengan postingan-postingan atau ceramah-ceramah semacam ini, teman-teman. Karena jujur saja ceramah-ceramah semacam ini itu meresahkan masyarakat. Ceramah-ceramah semacam ini itu bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Ya, untung-untung kalau perdebatan itu perdebatan positif. Jangan sampai kemudian karena sebuah ceramah seperti ini itu menjadi pertikaian di tengah masyarakat dan menimbulkan perpecahan. Dan kita sebagai anak bangsa, sesama orang Indonesia yang mencintai negeri kita ini, jangan mau diadu domba dengan ceramah-ceramah seperti itu. Jangan mau kita dibodohi dengan ceramah-ceramah seperti itu. Masih banyak ustadz-ustadz, penceramah-penceramah lain yang ceramahnya itu ya bisa membangun akal sehat kita, bisa membuat kita jadi lebih baik daripada kita mendengar ceramah-ceramah seperti ini yang selalu mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain Dajjal kalau tidak mendukung Anies Baswedan. Pertanyaan saya, apa sih prestasi Anies Baswedan sehingga kita itu harus mendukung Anies Baswedan di tahun 2024? Seharusnya ketika berceramah seperti itu, ketika mengatakan bahwa
orang yang tidak mendukung Anies itu dajjal, maka disertakan juga alasan kenapa orang lain harus mendukung Anies Baswedan. Ini loh alasan kalian harus mendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan itu berprestasi. Berprestasi di bidang apa? Sebutkan satu persatu. Anies Baswedan itu cerdas. Cerdas dalam bidang apa? Sebutkan satu persatu. Dan itu sebenarnya bisa membuka mata masyarakat Indonesia untuk mendukung Anies Baswedan. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Mereka itu selalu menganggap orang lain yang tidak sejalan dengan mereka, sependapat dengan mereka, itu PKI, antek asing, penjilat pemerintah, anak-anak PKI. Itu yang mereka sematkan kepada para pendukung dari Presiden Jokowi, itu orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Nah, jadi saran saya, kalau mau berbicara seperti itu, maka tunjukkan terlebih dahulu prestasi Anies Baswedan. Alasan kenapa masyarakat Indonesia itu harus menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden. Jangan sampai kemudian kalau terjadi kekalahan dari pihak sebelah di tahun 2024, nanti kemudian yang disalahkan itu KPU, Bawaslu, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu nanti yang disalahkan. Jangan seperti itu. Jadi saran saya, kalau misalnya nanti kalah, ya kalah saja. Terima kekalahan dengan lapang dada. Jangan menyalahkan pihak lain. Saya harap kalian tidak terprovokasi dengan video-video semacam itu, ceramah-ceramah semacam itu. Itu hanya sebuah propaganda basi, propaganda yang sudah tidak dipakai lagi di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu bahwa yang tidak mendukung Anies itu dajjal, yang tidak mendukung Anies itu PKI, yang tidak mendukung Anies itu kafir, dan lain sebagainya. Isu-isu semacam itu sudah tidak dipakai lagi di masyarakat, dan saya harap teman-teman semua bisa berpikir secara logis, bisa berpikir secara jernih bahwa Indonesia ini tidak butuh orang yang hanya mengerti agama tetapi tidak bisa bekerja. Menurut saya sebagai warga masyarakat yang dari akar rumput ini, memilih seorang pemimpin itu berdasarkan kinerjanya. Memilih pemimpin itu berdasarkan rekam jejaknya. Apa sih prestasi yang sudah dia buat untuk bangsa dan negara ini? Apa sih yang sudah dilakukan? Hal positif apa yang sudah dilakukan oleh calon pemimpin itu untuk bangsa dan negara ini? Ideologi apa yang dianut oleh calon pemimpin Indonesia ini? Itu yang harus diterapkan oleh teman-teman semua. Itu yang harus dilihat oleh teman-teman semua. Bahwa memilih pemimpin tidak hanya sekedar melihat satu agama tertentu. Atau ketika orang lain tidak mau mendukung orang yang kita dukung, lalu kita mulai menjelek-jelekan orang lain. Tidak boleh seperti itu. Kita tetap netral, kita tetap lurus supaya tercipta pemilihan presiden atau pemilu yang aman, damai, tidak ada kerusuhan. Karena bagaimanapun juga kita ini sesama anak bangsa yang harus saling menghormati satu sama lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.